Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video PKN kelas 10. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pada pertemuan kali ini bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila memiliki serangkaian nilai di dalamnya, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan mengacu dalam tujuan yang satu atau satu tujuan. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat universal dan objektif. Artinya, nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tidak diberi nama Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang sifatnya sangat mendasar. Nilai dasar Pancasila ini bersifat abstrak dan normatif. Nilai tersebut menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, artinya nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara, khususnya di Indonesia. Konsekuensi dari rumusan ini yaitu seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan negara di Indonesia mengacu pada hal-hal yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai kelima nilai itu tadi, yaitu ketuhanan, nilai berkemanusiaan, nilai kesatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Oke, setelah ini akan saya jabarkan mengenai masing-masing nilai dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dari pengakuan adanya Tuhan ini menunjukkan sifat-sifat religius yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian sifat religius ini diwujudkan dalam perbuatan untuk taat dalam setiap perintah Tuhan dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang masing-masing orang anut, yang masing-masing orang percayai. Nilai ketuhanan memiliki arti bahwa adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak ada diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Ya. Masing-masing individu menyadari dan mengakui bahwa setiap manusia ini punya hak-hak asasi atau hak dasar yang sudah ada sejak lahir, bahkan memiliki hak privilege, yaitu hak istimewa. Masing-masing orang itu sebenarnya punya hak istimewa, ya, karena manusia itu terlahir dengan keunikannya, dengan kelebihannya, kekurangannya masing-masing. Yang ketiga adalah nilai persatuan, yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang mengandung makna bahwa usaha ke arah bersatu dalam kebulatan tekad untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai dengan sepenuh hati terhadap keanekaragaman di Indonesia. Ini artinya dengan demikian perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan golongan atau sara, suku agama ras antar golongan beserta budayanya masing-masing bukanlah penyebab dari suatu perselisihan sebenarnya. Justru hal ini akan dapat menciptakan kebersamaan serta kekayaan seni dan budaya bangsa Indonesia. Kita akan tahu kalau Indonesia itu ada beragam suku, bangsa, agama, ras, ya, dan golongan, dan itulah yang membuat Indonesia ini unik, ya. Rakyatnya beragam, ya, dan budayanya juga beragam. Malah inilah yang justru memperkaya Indonesia, yang membuat Indonesia itu unik di mata dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa artinya?
Nilai ini mengandung makna bahwa pemerintahan Indonesia itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Kita ingat bahwa Indonesia itu menganut sistem demokrasi. Nah, yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kembalinya lagi ke rakyat. Nilai yang kelima yaitu nilai keadilan yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan masyarakat Indonesia yang bertujuan yaitu memperoleh keadilan dan kemakmuran secara lahiriah maupun batiniah, jadi secara fisik maupun secara batin. Rasa keadilan merupakan nilai yang sangat mendasar yang diharapkan dari seluruh bangsa Indonesia. Jadi berdasarkan dari nilai tersebut, ya, nilai keadilan, Indonesia menjadi negara yang dapat mewujudkan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya, ya, bagi semua rakyatnya harusnya memperoleh nilai keadilan, ya. Nilai Pancasila sebagai penutup, nilai dalam Pancasila adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu sama lain. Artinya apa? Sila pertama itu menjiwai sila-sila yang lain, sila kedua, ya, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dan sila yang kedua itu dijiwai oleh sila yang pertama dan menjiwai sila ketiga. Begitu juga sila yang ketiga itu dijiwai sila kedua, menjiwai sila yang keempat. Sila yang keempat juga begitu, dijiwai sila yang ketiga, menjiwai sila yang kelima. Dan sila yang kelima itu dijiwai oleh sila-sila 1 sampai sila keempat. Nah, begitu maksudnya. Nah, dengan demikian, semua nilai-nilai dasar dari sila-sila Pancasila tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai berjumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.